Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Abdullah Indra Kusuma dengan nomor NIM 2021 51124, dan pada kesempatan kali ini ya, saya akan mempresentasikan tentang draft laporan ya, proposal skripsi dari saya sendiri, yaitu dengan judul pengembangan aplikasi portofolio investasi cryptocurrency berbasis blockchain yang aman untuk pasar Indonesia. Itu adalah judul yang saya angkat untuk proposal saya ya pada kali ini. Untuk latar belakang sendiri kenapa saya mengangkat judul tersebut ya, karena pesannya teknologi yang ada pada saat ini ya, tentunya banyak teknologi yang muncul di sekitar kita ya. Ada teknologi AI, terus ada teknologi machine learning dan lain-lain. Tentunya salah satu teknologi yang ada dan muncul di sekeliling kita itu adalah teknologi blockchain. Apalagi belakangan ini tuh orang-orang sering banget ya buat ngomongin tentang cryptocurrency atau kripto. Kripto itu sendiri dibuat ya melalui jaringan blockchain yang ada pada mekanisme sistem komputer dan internet yang ada saat ini. Jadi cryptocurrency itu dibuat di dalam blockchain tersebut sehingga membuat blockchain transaksi kripto tersebut itu bisa dibilang aman, karena kita hanya perlu 12 kata atau beberapa kata itu untuk sandi, dan sandi tersebut itu hanya bisa kita ketahui untuk kita sendiri. Kalau kita lupa sandi tersebut, ya udah, sandi tersebut nggak bisa kita ganti, nggak bisa kita buat ulang. Jadi benar-benar pakem 12 kata tersebut buat apa namanya sandi kita untuk selamanya, biar bisa dibuka lagi ya wallet atau dompet kripto tersebut. Nah, karena banyaknya atau belakangan ini sering orang-orang bahas kripto dan lain-lain, itu banyak sekali orang-orang yang membuat koin-koin baru atau kripto baru yang menggunakan jaringan blockchain, tapi jaringan tersebut itu tidak terlalu aman untuk digunakan melakukan transaksi cryptocurrency. Ada jaringan blockchain yang sistem keamanannya itu masih kurang aman lah, seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang dimanfaatkan para hacker-hacker yang masih apa ya, bisa dibilang belum belum bertobat ya, yaitu melakukan hack ya. Jadi keuntungan atau investasi yang kita lakukan di cryptocurrency itu malah dipindah ke dompet mereka, ke wallet mereka masing-masing, ke wallet hacker ini. Jadi membuat kripto kita itu bisa hilang seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh kasus ya, kripto yang dihack. Hacker ini ada yang sampai 300 juta dolar, ada yang 600 juta dolar, ada yang sampai 3,8 miliar dolar. Itu bukan main-main ya, angkanya sampai triliunan. Kalau dirupiahkan sekarang sampai triliunan, seperti itu. Nah, kenapa saya mengangkat masalah ini atau rumusan masalah ini? Yaitu tentunya rumusan masalahnya yang akan saya angkat ya. Bagaimana caranya mengembangkan aplikasi? Yang pertama, bagaimana caranya mengembangkan aplikasi portofolio investasi cryptocurrency yang menggunakan blockchain yang aman tentunya, serta cocok dengan kebutuhan pasar yang ada di Indonesia. Yang kedua, apa saja faktor yang perlu saya kembangkan atau saya perhatikan dalam pembuatan aplikasi tersebut. Yang ketiga, bagaimana secara saya menyelaraskan, mengintegrasikan fitur-fitur keamanan yang tentunya canggih ya, dan terus berinovasi ke depannya, sehingga dapat efektif untuk melindungi aset-aset kripto yang dimiliki oleh orang-orang. Yang keempat, tantangan apa ya secara teknis maupun non teknis yang akan saya hadapi nantinya untuk mengembangkan aplikasi portofolio ini. Tentunya di samping rumusan-rumusan masalah yang sudah saya tentukan, tentunya ada batasan-batasan juga yang saya tentukan juga, yaitu penelitian ini akan berfokus pengembangan aplikasi saja ya, untuk cryptocurrency untuk pasar Indonesia. Yang kedua, penelitian ini akan dibahas secara mendalam
berkaitan dengan hukum cryptocurrency yang ada di Indonesia. Tentunya hukum cryptocurrency di Indonesia sekarang ini sudah sangat kuat ya, karena belakangan ini banyak sekali orang-orang yang bahas tentang kripto dan kripto. Jadi lembaga hukum yang menangani tentang aset digital itu sekarang sudah memiliki berbadan hukum lah, seperti itu. Yang ketiga, penelitian tidak akan mencakup pengembangan smart contract karena tentunya itu akan terlalu sulit ya, karena smart contract ini membutuhkan bantuan-bantuan institusi-institusi besar untuk melakukannya, seperti itu. Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan aplikasi portofolio investasi tentunya yang berbasis blockchain yang sesuai dengan kebutuhan pasar Indonesia. Tentunya pasar Indonesia itu berbeda dengan pasar-pasar luar ya, karena orang-orang Indonesia itu berbeda dengan orang luar juga, dan juga fitur-fiturnya dan pengalaman harus tetap ditingkatkan agar penggunanya tetap nyaman. Yang kedua, menganalisis faktor apa yang akan mengaruhi keberhasilan aplikasi ini, apakah regulasi dari pemerintah atau ada adopsi teknologi terbaru yang nantinya akan bisa kita kembangkan, kebutuhan pasar yang ada di Indonesia, dan referensi dari pengguna. Jadi pengguna itu lebih enak menggunakan yang mana, seperti itu. Yang ketiga yaitu mengintegrasikan dan menjelaskan fitur-fitur keamanan yang baru. Itu tadi yang ada di rumusan masalah. Yang keempat, mengidentifikasi tantangan teknis dan non-teknis tersebut ya, yang ada di Indonesia untuk pasar Indonesia, dan juga menyusun strategi untuk kita bisa terus unggul dari aplikasi-aplikasi lain yang ada di Indonesia tentang cryptocurrency, seperti itu. Oke, next ada penelitian terkait ya dari judul yang saya angkat. Saya melihat dari penelitian Untung Raharja dari tahun 2023 dengan judul penerapan teknologi blockchain dalam pendidikan kooperatif berbasis e-portfolio. Yang kedua ada dari Antonius Aristiawan dan Hugo Prasetyo Winotoadjo di tahun ini, tahun 2024, yaitu evaluasi strategi investasi pada pasar modal digital dan cryptocurrency pada manajemen keuangan perusahaan. Itu adalah judulnya. Dan dari penulis Tri Tirto, M. Aksanur Rofi, dan Aris Heru Prasetyo tahun 2024 juga dengan judul optimalisasi portofolio kripto dengan Takuchi Loss Function. Untuk landasan teori ya yang saya angkat yaitu blockchain. Jadi teknologi blockchain ini adalah teknologi white paper ya yang dipopulerkan oleh Satoshi Nakamoto ya. Dia membuat kripto yang paling besar yang ada saat ini, yaitu adalah Bitcoin. Jadi Bitcoin itu adalah sebuah cryptocurrency yang paling populer saat ini dan paling sering dijual belikan yang ada saat ini ya. Terus juga landasan teori yang kedua yaitu ada cryptocurrency, yaitu mata uang kripto yang dibuat tersentralisasi ya di jaringan blockchain, dan juga bank juga bisa mengadopsi juga ya. Dan transaksi mata uang kripto ini tanpa perantara, jadi orang ke orang. Jadi misal saya punya satu kripto yaitu Bitcoin, terus mau dibeli sama orang, saya pasang harga. Untuk harganya sekarang sekitar di harga berapa, 700 juta ya, 700 juta sampai 800 juta satu koinnya. Jadi saya pasang harga misal 700 juta, jadi orang tersebut harus beli 700 juta, uangnya dikasih ke saya, baru saya kirimkan Bitcoin tersebut. Terus investasi itu adalah suatu kegiatan ya, kita menempatkan uang atau modal di suatu perusahaan atau aset, terus nanti perusahaan tersebut menggunakan uang tersebut untuk mengembangkan sektor bisnisnya. Keuntungan dari bisnis tersebut nanti kita dapatkan, namanya investasi. Kita nanti mendapatkan keuntungan ya dari modal yang kita berikan, seperti itu. Next, metodologi penelitian apa yang akan saya lakukan untuk penelitian saya ini? Yang pertama tentunya ada studi literatur. Saya membaca-baca laporan, membaca penelitian yang terdahulu dan lain sebagainya. Yang kedua ada observasi, ada lihat langsung ya, langsung ke wallet-wallet yang ada di Indonesia ya untuk perbandingan, dan juga ada wawancara atau ambil data ya dari orang-orang
yang menggunakan wallet tersebut, seperti itu. Lalu dari metodologi penelitian yang saya lakukan, saya mendapatkan dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini saya peroleh langsung ya, dengan cara melakukan penelitian langsung atau survei lapangan kepada beberapa exchange atau wallet ya, tentang keamanan yang mereka punyai. Di sini ada exchange yang tentunya sudah bersertifikasi layak untuk dipakai di Indonesia, yaitu yang sudah berregulasi dari Bapepti. Tapi ada juga exchange yang bisa di-download di Indonesia tapi belum berregulasi Bapepti. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh orang-orang yang belum berregulasi tersebut ya. Yang kedua, data yang saya dapatkan dari metodologi yang saya lakukan yaitu adalah data sekunder, yaitu data yang saya peroleh setelah saya melihat-lihat di internet atau lihat dari instansi yang lain ya. Jadi mereka punya data, saya bisa lihat data mereka diupload di internet dan saya bisa melihatnya seperti itu. Nah, teknik pengumpulan data setelah saya melakukan metodologi tersebut, tentunya bisa dengan survei ya, survei secara tertulis, wawancara dan juga observasi tadi, seperti itu. Nah, segitu dulu penjelasan saya atau presentasi saya tentang draft laporan skripsi yang tentunya nanti akan saya angkat ya. Jadi skripsi saya kemungkinan besar karena saya tahu seluk-beluk dari judul yang saya angkat ini, karena saya juga suka bermain-main dengan cryptocurrency. Dan di sini saya ada satu kutipan yang menarik ya. Kesuksesan itu tidak datang dari satu pintu saja. Dan tentunya tidak hanya dengan kita bersekolah kita bisa dapat sukses. Itu adalah salah satu pintu saja bersekolah kita bisa sukses, seperti itu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah memperhatikan. Saya Alfred Kusuma, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.